dengan anggota saya Maya Dwi Latifah, Saya Celina Rapi Pratiwi. Saya Aisyah Dewi Oktaviani. Saya Elsa Indah Marlina. Saya Iwandira Lindiasari. Kami ingin mendemonstrasikan metode penelitian yang telah kami buat yang diampu oleh dosen Ibu Fetty Apriana, Eskom Mkom. Baik, kami akan memulai presentasi kelompok kami dengan judul penjualan beras berbasis website untuk meningkatkan efisiensi penjualan dan kepuasan pelanggan di era digital saat ini. Dengan anggota kelompok, yang pertama Celina Rapi Pratiwi, yang kedua Aisyah Dewi Oktaviani, yang ketiga Maya Dwi Latifah, yang keempat Iwandira Lindiasari, yang kelima Elsa Indah Marlina. Topik pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, yang keempat penutup. Pendahuluan akan dibacakan oleh Iwandira Lindiasari. Latar belakang pesatnya perkembangan teknologi tersebut seiring dengan ditemukan internet. Internet Network merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa komputer yang terhubung dalam Internet Protocol atau IP, yang mencakup secara luas ke seluruh dunia. Dengan adanya internet dapat menghubungkan satu dengan yang lain tanpa ada batasan wilayah dan waktu. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun dapat mengakses internet dengan mudah. Menurut Pujiarti et al. 2019. Beras adalah bahan pangan yang sangat strategis karena beras masih merupakan kebutuhan pokok masyarakat sebagian besar. Namun peran beras sebagai kebutuhan pokok untuk utama masih sulit untuk digantikan. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan konsumen, produksi beras harus ditingkatkan. Penelitian menemukan solusi untuk masalah hubungan pelanggan dengan membangun dan menerapkan sistem hubungan pelanggan untuk penjualan beras. Menggunakan konsep manajemen hubungan pelanggan dapat diakses secara online dan memungkinkan proses penyimpanan data yang lebih akurat dan rapi. Ini juga dapat mempercepat penyebaran produk dan informasi, promosi, dan serta tanggapan. Pelanggan juga dapat memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membeli barang yang diinginkan dengan informasi yang lebih detail. Menurut Sari 2023, proses transaksi dilakukan dengan menggunakan media sosial yaitu WhatsApp. Menurut dari sisi pembeli yang sudah berlangganan untuk memesan beras mengatakan bahwasannya agensi Rizky ini menjadi salah satu tempat pembelian beras terlengkap di daerah Hutan Jati Pengandungan dengan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Dengan kondisi agen beras, maka penelitian mengusulkan membuat proyek tugas akhir dengan judul penjualan beras berbasis website untuk membantu pengolahan data berbasis website. Analisa masalah dan solusi. Analisa masalah penjualan beras tradisional di era digital saat ini menghadapi beberapa masalah, antara lain proses penjualan yang tidak efisien, transaksi manual memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, jangkauan pasar terdapat pada area lokal, kesulitan dalam memantau stok dan permintaan. 2. Kurangnya transparansi. Pelanggan kesulitan dalam mendapatkan informasi produk dan harga yang akurat, dan kepercayaan terhadap kualitas beras terkadang diragukan. Kurangnya layanan pelanggan. Pelanggan kesulitan dalam mendapat bantuan dan informasi, proses komplain dan pengembalian barang rumit dan memakan waktu. Kurangnya informasi. Pelanggan tidak selalu memiliki akses ke informasi yang lengkap tentang produk yang ingin dibeli. Kurangnya informasi dapat membuat pelanggan tidak yakin dengan produk yang mereka pilih. B. Solusi. Penjualan beras berbasis website dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara: 1. Memudahkan proses penjualan. Pelanggan dapat memesan beras secara online dengan mudah dan cepat. 2. Meningkatkan transparansi. Informasi produk dan harga dapat ditampilkan secara online dengan jelas dan akurat. Pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating terhadap proses dan layanan. 3. Meningkatkan layanan pelanggan. Pelanggan dapat mendapatkan bantuan dan informasi melalui website, email, atau live chat. Dan proses komplain dan pengambilan barang dapat dilakukan secara online dengan mudah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan: 1. Meningkatkan efisiensi penjualan, mengotomatiskan proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman beras. B. Mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa, toko, dan gaji karyawan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan.
A. Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berbelanja beras. B. Menyediakan informasi produk dan harga yang lengkap dan akurat. C. Memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan responsif. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. A. Bersaing dengan toko online dan offline lainnya yang menjual beras. B. Menawarkan berbagai promo dan diskon menarik untuk menarik pelanggan. C. Membangun brand dan reputasi bisnis yang baik. Kemudian ada manfaat. Manfaat bagi penjual yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjualan. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian mengurangi biaya operasional, meningkatkan daya saing, dan membangun brand dan reputasi bisnis. Manfaat bagi pembeli. Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja beras. Kemudian informasi produk dan harga yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, harga yang lebih kompetitif, promo dan diskon yang menarik, dan layanan pelanggan yang lebih baik dan responsif. Batasan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa batasan perangkat lunak pada agen beras berbasis website. A. Ketergantungan pada koneksi internet. Agen beras online memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi. Hal ini dapat menjadi masalah di daerah dengan koneksi internet yang lambat atau tidak dapat diandalkan. B. Kurangnya interaksi fisik. Agen beras online tidak dapat memberikan interaksi fisik dengan beras, seperti melihat dan merasakan kualitas beras. Hal ini dapat membuat beberapa pembeli ragu untuk membeli beras secara online. C. Kemungkinan penipuan. Ada kemungkinan penipuan dalam agen beras online, seperti penjual yang tidak mengirimkan beras setelah menerima pembayaran. D. Keterbatasan jangkauan. Agen beras online mungkin tidak menjangkau semua orang, terutama mereka yang tidak memiliki akses internet atau tidak terbiasa menggunakan teknologi. E. Kesulitan dalam membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan pembeli dapat menjadi lebih sulit bagi agen beras online dibandingkan dengan agen beras tradisional. Biaya pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan dan pemeliharaan agen beras online dapat memerlukan biaya yang signifikan. Kemudian, persaingan. Ada banyak agen beras online yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Hal ini dapat membuat agen beras online sulit mendapatkan keuntungan. H. Keterbatasan personalisasi. Agen beras online mungkin tidak dapat memberikan tingkat personalisasi yang sama seperti agen beras tradisional. I. Keterbatasan fitur. Agen beras online mungkin tidak memiliki semua fitur yang sama dengan agen beras tradisional, seperti layanan pengantaran atau pengemasan khusus. J. Keterbatasan aksesibilitas. Agen beras online mungkin tidak dapat diakses oleh semua orang, seperti mereka yang memiliki disabilitas atau yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori. Konsep dasar sistem model pembelajaran berbasis web adalah model pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk mengantarkan materi pembelajaran. Sistem adalah sekumpulan elemen yang terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis. Selanjutnya adalah teori pendukung. Penjualan beras berbasis website membutuhkan kombinasi berbagai teori untuk mencapai kesuksesan. Dengan memahami teori-teori yang mendasarinya, Anda dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penjualan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah materi pembahasan. Metode pengembangan. Salah satu metode pengembangan aplikasi yang paling populer saat ini adalah Rapid Application Development atau RAD, yang menekankan proses pengembangan aplikasi berdasarkan prototyping, iterasi, dan umpan balik berulang. Menurut Sangga 2023, metode RAD sebagai salah satu metode yang mendukung SDLC atau System Development Lifestyle. Penerapan metode RAD disesuaikan dengan sistem perangkat lunak untuk kebutuhan yang mendesak dan waktu yang singkat.
Tahapan RAD terdiri dari 3 tahap yang terstruktur dan saling bergantung di setiap tahap, yaitu rekrutmen, planning, atau perencanaan persyaratan. Pengguna dan analisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem, berorientasi pada pemecah masalah bisnis. Yang kedua, desain workshop. Ada fase desain dan menyempurnakan, gunakan kelompok mendukung keputusan sistem untuk membantu pengguna setuju pada desain. Programmer dan analisis membangun dan menunjukkan tampilan visual desain dan alur kerja pengguna. Pengguna menanggapi prototipe kerja aktual, analisis menyempurnakan modul dirancang berdasarkan tanggapan pengguna. Dan yang ketiga, implementasi atau penerapan. Sebagai sistem yang baru dibangun, sistem baru atau parsial diuji dan diperkenalkan kepada organisasi. Ketika membuat sistem baru, tidak perlu menjalankan sistem yang lama seperti paralel. Mengumpulkan persyaratan dasar dari pengguna atau pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan utama dari perangkat lunak. Tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan terdiri dari 6, yaitu perencanaan dan analisis, desain, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dari dibuatnya laporan website penjualan beras adalah banyaknya manfaat baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjualan, menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing. Bagi pembeli dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja beras, informasi harga produk yang lengkap dan akurat, serta layanan pelanggan yang lebih baik. Diharapkan adanya website ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya dalam pembelian beras. Saran yang terdapat dalam laporan diantaranya: pertama, supaya tampilan website tidak membosankan diperlukan perbaikan. Yang kedua, keamanan data dalam website ini kurang dalam hal pengamanan data pelanggan. Sebaiknya website perlu mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan rutin untuk tim layanan pelanggan agar dapat menangani keluhan dan pertanyaan dengan efektif. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi